on fire. We're raising them higher. The bottle is up, we're over the top. It's time to get wild. The time of a night, it's happening now. We're out of control. Together we're rolling over and over. We down the river, we drunk, and all of our thumbs went up in the air. Tongue in the wind, listen to the thunder rolling over and over. We down the river, we drunk, and all of our thumbs went up in the air. Tongue in the wind, listen to the thunder rolling over and over. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mobile Legend. Tunggu. Salah. Maksudnya selamat datang di presentasi kami hari ini, teman-teman. Saya Lailati Muntas Daulay dan teman saya Akmal Maulana dari Stai Al-Hikmah Tembing Tinggi. Siap membawa kalian ke line of dawn pemikiran Islam. Kita akan ngebenet kebodohan dan ngepik pembahasan tentang perspektif pendidikan Islam dan hakikat peserta didik. Siapkan mental kalian. Game akan dimulai. Sebelum kita melakukan war materi, kita butuh scouting map terlebih dahulu. Nah, di bagian pertama ini ada gambar Hero Zilong yang punya moto Heroes Never Fade. Kita akan menembus lini pertahanan masalah lewat pendahuluan dan latar belakang. Balik ke motonya, Heroes Never Fade artinya semangat para pahlawan yang tak akan pernah padam. Kenapa sih kita harus membahas hakikat peserta didik? Mari kita lihat early game-nya manusia. Nah, coba lihat gambar di slide. Ada Alucard versi old yang pertama tuh, dan ada yang versi new yang kena revamp. Nah, manusia itu mirip seperti itu. Yang pertama ada fitrah suci. Maksud revamp ini yaitu perubahan. Perubahan yang pertama yaitu fitrah suci. Manusia lahir dengan basic skin yang murni, membawa potensi tauhid dari sananya. Yang kedua, insan kamil. Visi pendidikan Islam itu pengen ngebil kita jadi manusia paripurna, seimbang spiritual dan intelektual. Ibarat hero yang udah full item dan max level. Yang ketiga, tantangan zaman. Sayangnya, era globalisasi ini membawa banyak nerf atau tantangan moral. Kalau generasi muda tidak diperkuat nilai Islamnya, mereka bakal kehilangan identitas seperti hero yang salah build item. Saja kita masuk ke bagian kedua, pembahasan tentang hakikat peserta didik. Di sini visualnya itu adalah hero Estes. Kenapa Estes? Karena Estes sang raja heal and support. Karena sekarang kita membeda hakikat peserta didik. Murid itu ibarat core di tim kita. Mereka mempunyai potensi besar, dibutuhkan disupport, dijaga dan diarahkan spiritualnya agar nggak blunder dalam hidup. Nah, sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu 3 status peserta didik, atau dalam Mobile Legends itu bisa dinamakan the ultimate buffs. Tahu kan rasanya kalau hero kita dapat buff? Nah, dalam Islam ini peserta didik juga mempunyai 3 status utama yang fungsinya ini mirip buff kehidupan. Yang pertama itu ada muta'alim. Muta'alim ini yang artinya kita adalah pencari ilmu yang aktif. Ini proses farming di Mobile Legends, proses farming ilmu yang biar level kita tuh cepat naik. Dan yang kedua itu ada abad atau hamba, punya tanggung jawab spiritual mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat loyalitas kita menjaga base utama kita. Dan yang terakhir ada khalifah. Khalifah ini tugas mulia, memakmurkan bumi. Ini mementalitas carry. Carry kita harus membawa kemaslahatan buat tim atau sesama manusia dan alam, nggak boleh egois. Setiap hero itu punya skill set. Manusia juga dibekali 4 dimensi potensi fitrah oleh Allah. Yang pertama itu ruhani. Ini passive skill kita, kecenderungan alami untuk kita beriman. Yang kedua, akal. Yang ini skill number 1, untuk berpikir kritis dan mencerna ilmu. Yang ketiga, jasmani. Ini skill number 2, berupa fisik yang sehat sebagai amanah yang harus dijaga energinya. Yang keempat, sosial. Yang ini ultimate skill kita untuk berinteraksi dan membangun ukhuwah dengan orang lain. Kalau 4 skill ini dikombinasikan dengan baik, maka combo maut. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu landasan konsep fitrah. Landasan hukum dari konsep ini ada pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Kalau dalam analogi game, anak itu ibarat akun baru yang masih bersih. Lingkungan, orang tua, dan pendidik adalah pilot atau usernya.
mau dibawa arah kemana akun ini, menang atau kalah, jadi pro player atau toxic, sangat tergantung pada pendidikan yang diberikan kepada orang tuanya. Ke pembahasan selanjutnya yaitu peran aktif peserta didik, atau dalam Mobile Legends itu bisa dikatakan no AFK. Di slide ini sengaja kita pakai hero yang lincah kayak Harit dan Joy. Kenapa? Karena murid di zaman sekarang itu nggak boleh AFK atau away from keyboard alias pasif. Jadi pencari ilmu yang aktif bertanya, bukan cuma nunggu disuapi. Jadi pengembang diri yang mandiri dan gali potensi. Dan akhirnya jadi pengamal ilmu di dunia nyata. Percuma punya mekanik ilmu atau ilmu tinggi kalau tidak dipraktikkan saat war kehidupan. Kalau muridnya core, maka gurunya adalah roamer atau support sejati. Guru punya tanggung jawab yang sangat berat. Yang pertama, dia itu jadi murabbi, pembimbing spiritual. Yang kedua, muadib, pembentuk akhlak lewat contoh nyata atau uswah hasanah, dan evaluator yang ngasih motivasi saat muridnya mulai lost streak atau lagi patah-patahnya semangat. Nah, ini dia endgame-nya kita. Target utama dari pendidikan Islam adalah mencetak insan kamil, yaitu manusia paripurna. Ibaratnya kita mau jadi top global di mata Allah SWT dengan 4 status utama. Yang pertama, iman dan takwa. Yang kedua, akhlak mulia. Yang ketiga, kecerdasan dan kemandirian. Berdasarkan pemaparan mengenai hakikat multidimensi dan tujuan penciptaan, dapat disimpulkan bahwa peserta didik adalah makhluk utuhan yang memiliki potensi akal, ruh, dan jasmani. Sama seperti para pahlawan dalam Mobile Legends yang memiliki kekuatan, peran, dan kemampuan yang unik yang saling melengkapi. Sama halnya dalam sebuah tim yang harus bekerja sama, seimbang, dan berjuang bersama untuk meraih victory atau kemenangan. Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi diri secara utuh dan seimbang. Tujuannya jelas, membentuk pribadi yang taat, berilmu, bijaksana, seperti seorang pemimpin atau pemain inti yang bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, mengenai manfaat dan kemenangan sejati bagi diri sendiri maupun sesama kita. Perjuangan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi pribadi yang taat, bijaksana, dan bermanfaat adalah kemenangan sejati kita semua. Seperti di dalam sebuah permainan, kemenangan tidak diraih sendirian, melainkan lewat kerjasama, keseimbangan, dan pengembangan segala kemampuan yang ada. Terima kasih kepada dosen kami, Ibu Dosen Azriani Nasution MPD. Apabila kami masih ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna milik Allah dan kekurangan dan kesalahan milik makhluk-makhluknya Allah Ta'ala, terutama manusia itu sendiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.